wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak kepada kita. Nikmat yang begitu besar. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka seorang hamba tidak akan mampu untuk menghitung satu persatu dari nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu dipertemukannya kita di suatu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat keberkahan, ketenangan. Jika seseorang muslim berada di rumah Allah, maka dia akan merasakan ketenangan. Ditambah lagi di dalamnya ia beribadah kepada Allah, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, maka janji Allah yang Allah berikan kepadanya, man ijtama'a qaumun fi baitin buyutillah. Ya, apabila suatu kaum berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, wa khasyathumur rahmah, dan akan diberikan kepada mereka rahmat, wa khafathumul malaikah, dan akan dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan akan disebut-sebut nama mereka di antara para malaikat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian daripada sirah nabawiyah, kisah sejarah perjalanan Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa mencoba untuk mempelajari kehidupan beliau, langkah demi langkah, detik demi detik kehidupan daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, supaya menciptakan rasa cinta kepada beliau. Dan kita harapkan dengan cinta itu kita dipertemukan atau kita dikumpulkan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu akan dikumpulkan atau akan bersama dengan orang yang dia cintai. Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'aman ahbab, seorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Maka apabila kita sebagai umat Rasulullah, sebagai kaum muslimin berusaha untuk mencintai Rasulullah, mencintai Rasul kita Muhammad SAW dengan mempelajari sirah beliau, maka hingga tertanam rasa cinta kita kepada beliau, maka insya Allah Allah akan kumpulkan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dari kisah yang diceritakan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sedikit menjelaskan tentang bai'ah Aqabah pertama. Bai'at Aqabah pertama.
kemarin sudah disebutkan bahwasanya baiat Aqabah pertama itu terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Tahun ke-11 kenabian. Yang mana ketika itu tokoh-tokoh atau ada sekitar 12 orang laki-laki hadir untuk melakukan baiat tersebut. Di antaranya ialah Mu'ad bin Al-Haris, Zakwan bin Abdul Al-Qais, kemudian Ubadah bin Somit, Yazid bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah, dan Abu Haitham bin At-Tayhan dan Uwaim bin Sa'idah. Semua itu mereka itu dari suku Khadraj dari Yasrib, dari Madinah. Hanya 2 orang yang dari suku Aus, yaitu Abu Haitham dan Uwaim bin Sa'idah. Dan ke-7 orang tersebut ialah 5 di antaranya dari ke-7 orang tersebut itu adalah orang-orang yang baru datang ya dan baru hadir di baiat Aqabah pertama ini. Ya. Sisanya 5 muka atau 5 orang sebelumnya, maka merekalah yang sebelumnya pernah bertemu dengan Rasulullah di tahun ke-11 kenabian pada musim haji sebelumnya. Maka ini baiat Aqabah pertama terjadi pada tahun ke-12-nya. Maka dari 5 orang yang pernah datang kepada Rasulullah ya, ditambah dengan 7 orang yang baru, maka total mereka adalah 12 orang. 12 orang. Ada 1 orang yang tidak hadir ketika itu, ialah Jabir bin Abdullah. Nah, beliau tidak hadir dalam baiat Aqabah pertama. Maka Rasulullah SAW beliau berada di sisi bukit Aqabah yang berada di Mina. Maka beliau ya berbincang kepada mereka, ya, berbincang kepada mereka dan melakukan suatu akad baiat yang disebut dengan baiat Aqabah pertama. Baiat ini dilakukan seperti baiatnya seorang wanita, ya, yang mana seorang wanita apabila membaiat seorang laki-laki cukup dengan lisan saja. Ubayyukum ala kada wa kada. Aku membaiat kamu atas ini dan ini. Nah, disebutkan janji-janji baiat tersebut. Dan cukup hanya lisan saja tanpa ada jabat tangannya. Ya. Karena pada asalnya baiat itu ya disertai dengan jabat tangan dan melakukan akad baiat. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, kemarilah, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak berbuat dusta, dan tidak durhaka terhadapku dalam hal yang ma'ruf. Siapa saja di antara kamu yang menepati janji tersebut, maka Allah ya, yang akan mengganjar pahalanya. Dan siapa saja yang melakukan suatu pelanggaran tersebut, ya, lalu dia akan diberi sanksi padanya di dunia. Ya, maka itu adalah penebus dosanya. Dan siapa saja yang melanggar hal tersebut namun Allah tutupi aibnya, maka urusannya tergantung kepada Allah. Jika dia berkehendaki, dia akan mengazabnya, dan jika dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Ya. Lalu Ubadah bin Somit berkata, lalu aku membaiat beliau di atas janji tersebut. Ya. Maka kemudian setelah itu mereka kembali ke Madinah, kembali ke Yasrib ketika itu. Setelah itu Rasulullah SAW mengirim 1 orang da'i, ya, atau duta Islam pertama ke Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair al-Abdari radhiyallahu anhu. Seorang da'i yang memiliki kemampuan berdakwah yang sangat baik sehingga menghasilkan kesuksesan yang besar dalam berdakwah di Madinah. Beliau dijuluki Al-Qari atau Al-Muqri karena beliau adalah orang yang ahli dalam membaca Al-Qur'an. Beliau memiliki suara yang sangat indah ketika membaca Al-Qur'an, sehingga banyak daripada kaum muslim, Yasrib atau orang-orang Madinah yang akhirnya
mendapatkan hidayah atau menerima dakwah daripada Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab bin Umair pada mulanya beliau tinggal di kediaman As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Ya. Beliau tinggal di situ dan mulai berdakwah secara perlahan, mengajak orang-orang yang lemah dari orang-orang di Madinah. Ya, orang-orang yang memiliki mungkin orang-orang yang rendah-rendah dulu, orang-orang miskinnya, orang-orang yang ya, yang bisa untuk dibujuk, ya, bukan orang-orang dari tokoh-tokoh mereka. Maka kemudian setelah itu mulai tercium dakwah Islam yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, dan dua orang tokoh daripada tokoh Yasrib mulai ingin mengusir Mus'ab dan As'ad bin Zurarah, menghentikan dakwah mereka. Maka suatu ketika Sa'ad bin Mu'ad, ya ini tokoh dari Madinah, dari Yasrib, bertemu dengan Usaid bin Hudair. Mereka berbincang. Maka Usaid bin Hudair mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad, pergilah engkau wahai Sa'ad bin Mu'ad menuju dua orang yang sudah datang untuk membodoh-bodohi kaum lemah di antara kita. Ya, berikanlah keduanya pelajaran serta laranglah mereka dan usirlah mereka dari perkampungan kita. Ini perkataan ya Usaid bin Hudair, ya, menyuruh Sa'ad bin Mu'ad untuk mengusir As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Namun Sa'ad bin Mu'ad menjawab, sesungguhnya As'ad bin Zurarah itu adalah anak bibiku. Dia adalah ponakan, berarti dia sepupu. Ya, anak bibiku berarti dia sepupuku. Andai kata bukan karena ikatan itu, ikatan keluarga, niscaya aku sendirilah yang akan membereskannya. Aku yang akan mengusirnya. Ya. Maka engkau saja yang pergi temui mereka berdua dan bicara terhadap mereka berdua. Lalu akhirnya Usaid pun mengambil tombaknya dan pergi menemui Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Ya. Maka ketika As'ad melihatnya, maka dia mengatakan kepada Mus'ab, ya, melihat kedatangan Usaid, ya, As'ad mengatakan, ini adalah pemimpin kaumnya, dia telah datang kepadamu, karena itu tunjukkanlah kebenaran dari Allah kepadanya. Ya. Bila dia bisa masuk Islam dari tanganmu, maka tidak ada dari kaumnya yang akan menolak ajakannya. Tentunya kaumnya akan bisa masuk Islam, ya, mengikutinya. Maka Mus'ab bin Umair mengatakan, ya, bila dia mau duduk di sini, ya, mendengar penjelasanku, kita bisa bicara kepadanya, ya, maka aku akan jelaskan Islam. Maka ketika itu Usaid datang, ya, dia datang dengan tombaknya, dengan menggunakan kudanya, dengan wajah yang marah, yang merah, ya, dalam kondisi yang garang, ya, ingin menghabisi dua orang tadi. Lalu ia berdiri di hadapan keduanya seraya mengatakan, apa yang kalian berdua bawa kepada kami? Ya, kalian mau membodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kami? Menjauhlah dari kami jika kalian berdua masih memerlukan nyawa. Ya, maka Mus'ab bin Umair menjawab, tunggu, ya, tenang dulu, sudikah kiranya Anda mau duduk dulu bersama kami? Maka kita ada, ya, biar kita mulai berbincang dahulu, ya. Ya, duduklah dengan tenang, dengar penjelasanku. Kalau engkau jika engkau menerima, ya, maka itu terserah dirimu. Namun jika engkau setelah mendengar penjelasanku ini menolak, ya, itu terserah dirimu juga, ya. Maka kata Usaid bin Hudair, ya, kalau begitu baiklah, aku setuju. Ya, itu masuk akal sekali. Ya. Akhirnya dia mau untuk duduk dan berbincang dengan Mus'ab bin Umair. Ya, setelah Mus'ab bin Umair berbicara panjang dengannya, menjelaskan Islam, membacakan kepadanya Al-Quran, maka lantas Usaid bin Hudair berkomentar, demi Allah, sungguh aku, ya, ini Mus'ab bin Umair atau As'ad bin Zurarah mengatakan, demi Allah, sungguh kami sudah dapat melihat atau mengenal atau melihat dari wajahnya tanda-tanda keislaman. Ya. As'ad bin Zurarah melihat bahwasanya Usaid ketika dia mendengar bacaan Al-Quran dari Mus'ab bin Umair nampak tanda-tanda keislaman. Ya. Dikarenakan wajahnya yang berseri-seri, ya, dan bersinar-sinar, ya, ketika mendengar Al-Quran. Ya. Maka kemudian Usaid bin Hudair mengatakan,
Usaid bin Hudair mengatakan, alangkah indahnya, ya, alangkah indahnya dan bagusnya hal ini atau Al-Quran ini. Ya. Lalu apa yang kalian buat apabila kalian ingin masuk agama Islam? Maka keduanya mengatakan, maka Anda mandilah, bersihkanlah pakaian Anda, lalu mengucapkan syahadat. Ya. Kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya. Maka seketika itu Usaid bin Hudair yang awalnya datang dengan wajah yang garang, marah, wajahnya merah, setelah mendengar Al-Quran, mendengar penjelasan dari Mus'ab bin Umair, maka seketika itu dia terketuk hatinya dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia masuk Islam. Dia berdiri, dia kemudian mandi, membersihkan pakaiannya, kemudian bersyahadat dan mengerjakan sholat. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya, ya, dia mengatakan Usaid bin Hudair ini kepada kedua orang tadi, sesungguhnya aku ini berada di bawah misi seseorang laki-laki. Ya, maksudnya siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Ya, aku ini pergi ke sini karena perintah dari seseorang, yaitu Sa'ad bin Mu'ad tadi. Ya. Bila dia mengikuti kalian berdua, bila Sa'ad bin Mu'ad itu mengikuti kalian berdua, maka tidak ada seorang pun dari kaumnya yang berani membelakanginya atau yang berani membantahnya atau tidak mengikutinya. Maka aku akan membimbing dia kepada kalian. Maksudnya aku akan membuat dia datang kepada kalian berdua sekarang ini. Maka kemudian dia pergi membawa tombaknya menuju Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Jadi ini agak harus lebih teliti. Ini Sa'ad bin Mu'ad, As'ad bin Zurarah, ya. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair, ini harus teliti. Ini sahabat kalau bisa diingat, dihafal. Jadi tadi seperti apa? Usaid bin Hudair kembali membawa tombaknya menuju Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Dan dia mengatakan, ya, dia datang kepada Sa'ad bin Mu'ad, ya, yang berada di perkumpulannya, dia sedang berkumpul dengan kaumnya. Maka ketika Usaid bin Hudair datang dan saat melihatnya, memperhatikan wajahnya, maka Sa'ad mengatakan, ya, aku bersumpah demi Allah, sungguh dia telah datang dengan penampilan yang amat berbeda, ya, dengan wajah yang sangat berbeda. Ya. Ya, tidak seperti yang pertama atau tidak seperti yang ketika dia pergi meninggalkan kita. Ya, sudah beda. Ya, Usaid bin Hudair ini sudah beda. Awalnya ketika datang, ketika pergi kondisinya marah. Ya. Wajahnya itu ya, garang, pakaiannya itu sudah ya, masih kotor-kotor. Namun ketika sudah kembali nampak berbeda, wajahnya sudah berseri-seri, wajahnya sudah nampak bercahaya, berpakaian dengan pakaian yang bersih. Maka Usaid bin Hudair mengatakan, aku telah berbicara kepada kedua orang tersebut, demi Allah aku tidak melihat ada masalah dengan keduanya. Ya. Aku telah melarang keduanya, bahkan keduanya berkata, kami akan melakukan apa yang engkau inginkan. Ya. Aku telah memberitahu kepada Bani Harisah, ya, aku telah diberitahu, ya, bahwa Bani Harisah telah pergi menuju As'ad bin Zurarah untuk membunuhnya dengan tujuan membalaskan dendam kepadamu, wahai Sa'ad bin Mu'ad. Ya, maksudnya bahwasanya Usaid bin Hudair mengatakan, menginformasikan kepada Sa'ad bin Mu'ad bahwasanya As'ad bin Zurarah akan dibunuh oleh Bani Harisah. Ya, Bani Harisah ini musuh dari kaumnya Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Karena Bani Harisah tahu bahwasanya As'ad bin Zurarah termasuk kaumnya Sa'ad, termasuk sepupunya Sa'ad, maka mereka ingin membunuhnya demi melakukan pembalasan dendam terhadap Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Maka kemudian setelah mendengar hal tersebut, Sa'ad bin Mu'ad kemudian langsung berdiri dengan penuh emosi dan dengan penuh amarah, lalu mengambil tombak dari tangan Usaid bin Hudair, lalu kemudian langsung pergi, ya, membawa kuda langsung menemui kedua orang tersebut, yaitu As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Karena dia ingin menyelamatkan sepupunya tadi, As'ad bin Zurarah. Kemudian setelah sampai kepada kedua orang tadi, maka didapatinya kedua orang tersebut sedang ya bicara santai-santai saja, tidak ada masalah apa-apa. Ya. Maka pahamlah, ya, Sa'ad bin Mu'ad paham ternyata Usaid bin Hudair cuma ngelabui, cuma bohong. Dan dia sudah tahu, oh ini Usaid bin Hudair nih, dia bohongin saya. Dia hanya ingin aku mendatangi mereka berdua. Ya. Maka ketika Sa'ad bin Mu'ad tiba, As'ad bin Zurarah melihatnya dan mengatakan, demi Allah, wahai Abu Umamah, ya,
Tidak. Sa'ad bin Mu'ad mengatakan kepada As'ad bin Zurarah, demi Allah wahai Abu Umamah, andai kata tidak ada ikatan kekerabatan antara engkau dan aku, pasti dia tidak akan aku biarkan lepas dariku. Ya. Pasti dia tidak akan aku biarkan lepas dariku. Maksudnya Mus'ab bin Umair itu pasti akan aku bunuh. Ya. Karena dia dalam pengawasanmu, dalam jaminan keamananmu, dan engkau adalah sepupuku, maka aku nggak bisa mencegahnya. Ya. Ini perkataan siapa? Ya, Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Mus'ab bin Umair. As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, demi Allah, telah datang kepadamu seorang pemimpin kaumnya. Ya. Seorang pemimpin kaumnya. Jika dia mengikutimu, yaitu masuk Islam, maka tidak akan ada dari kaumnya seorang pun yang tertinggal. Maksudnya tidak mengikutinya. Lalu Mus'ab mengatakan, kalau dia mau duduk bersamaku untuk mendengarkan penjelasanku, ya, maka aku akan jelaskan Islam kepadanya. Maka ketika itu Sa'ad bin Mu'ad, ya, Mus'ab bin Umair mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad, ya, maukah Anda duduk dahulu? Ya, kita berbincang. Jika Anda berkenan, maka Anda boleh terima. Jika Anda tidak berkenan, ya, maka Anda tidak perlu menerimanya. Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, baik, ya, itu masuk akal, itu baik juga. Aku setuju. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad menancapkan tombaknya dan berbincang dengan Mus'ab bin Umair, seorang dai yang Rasulullah SAW kirimkan. Maka Mus'ab mulai memaparkan kepadanya Islam, menjelaskan Islam, membacakan kepadanya Al-Quran. Maka Sa'ad mengatakan, demi Allah, kami sudah mengenal Islam di wajahnya yang berseri-seri, ya, dan bersinar sebelum dia berbicara. Ya. Ketika mendengar penjelasan Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah mengatakan, kami sudah melihat dari wajahnya itu nampak wajah yang berbinar, yang bersinar-sinar, berseri, menerima Islam. Ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, apa yang kalian berdua lakukan apabila kalian masuk agama Islam? Ya. Maka dijawab, mandilah, bersihkanlah pakaianmu, kemudian ucapkanlah syahadat, dan kemudian sholat. Maka dia pun melakukan hal itu. Ya. Dia pun melakukan hal itu. Maka setelah itu dia meraih tombaknya kembali, kemudian pergi menuju tempat kaumnya dan mulailah dia berdakwah. Ya. Maka dia mengatakan pada kaumnya. Ya. Sebelumnya dia datang dengan kondisi yang sudah berubah. Maka kaumnya pun mengatakan, sesungguhnya Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin kalian ini sudah beda wajahnya. Ya. Ketika dia datang, ya beda dengan ketika dia pergi. Ya. Sudah nampak berbeda. Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan kepada kaumnya, wahai Bani Abdul Ashhal, wahai Bani Abdul Ashhal, ya, kaumnya, bagaimana pendapat kalian tentang diriku? Maka mereka menjawab, Anda adalah pemimpin kami, orang yang paling utama pendapatnya di antara kami. Ya. Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan lagi, Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, kalau begitu sesungguhnya haram bagiku berbicara kepada kalian, ya, baik dari kaum laki-laki maupun dari kaum perempuan, sampai kalian mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini nampaknya itu sedikit maksa, ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagus. Dia seorang pemimpin kaum dan dia bersikap tegas, ya, kepada kaumnya. Jika kalian ingin aku ajak bicara, maka kalian harus masuk Islam dahulu. Maka ketika itu kaumnya pun akhirnya, ya, semuanya masuk Islam. Ya, dari kaum laki-laki dan kaum perempuan semuanya masuk Islam, kecuali satu orang yang bernama Al-Usairim. Ya, Al-Usairim. Nama aslinya adalah Amr bin Sabit. Ya, Amr bin Sabit. Maka Al-Usairim ini dia masuk Islam belakangan. Ya. Maka nanti ketika pada perang Uhud baru dia masuk Islam. Ya. Maka ketika akan perang Uhud dia masuk Islam dan ia pun berperang melawan orang-orang kafir dan dia terbunuh syahid, ya, syahid di jalan Allah. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, dia seorang yang mati syahid, yang mati dalam kondisi yang mulia, padahal belum satu kali pun dia sujud. Ya. Padahal belum satu kali pun dia sujud, dia belum sholat sekali pun, tapi dia masuk Islam langsung dia ikut perang. Al-Usairim Amr bin Sabit. Ya. Radhiyallahu anhu. Kemudian
sedikit kita jelaskan mengenai dua sahabat yang utama tadi yang baru masuk Islam, yaitu Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair, dua orang tokoh Madinah atau tokoh Yasrib yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Sebelumnya Anda akan jelaskan tentang sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Beliau adalah seorang sahabat yang Allah Subhanahu wa taala berikan karomah kepada beliau menjelang kematiannya. Menjelang kematiannya, beliau Sa'ad bin Mu'ad adalah seorang sahabat yang ketika meninggal dunia, maka arsy Allah bergoncang. Arsy Allah bergoncang. Dikarenakan kedatangan jiwa yang besar, jiwa yang mulia. Bagaimana bisa demikian? Dikarenakan Sa'ad bin Mu'ad sahabat atau tokoh Madinah yang pertama, dia adalah tokoh yang membuat kebanyakan dari orang-orang Madinah masuk Islam. Orang-orang Madinah semua masuk Islam dikarenakan pengaruh dari dirinya. Kemudian karena jawaban tegas beliau, keimanan beliau ketika terjadi perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, Rasulullah SAW melakukan rapat besar, karena kaum muslimin akan bertemu dengan pasukan Quraisy yang jumlahnya berapa? 1000 orang. Sedangkan kaum muslimin ketika itu jumlahnya 300 melawan 1000. Karena kaum muslimin, kebanyakan dari kaum muslimin yang 300 itu adalah kaum Ansor, ya. Maka Rasulullah meminta pendapatnya Sa'ad bin Mu'ad. Maka Sa'ad bin Mu'ad menjawab, ya, demi Allah, seakan-akan engkau menginginkan kami. Maksudnya seakan-akan engkau, wahai Rasulullah, meminta jawaban dari kami. Maka Rasulullah menjawab, benar. Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu lalu membenarkanmu. Kami juga telah bersaksi bahwasanya wahyu yang engkau bawa adalah hak, benar. Dan untuk itu kami telah memberikan janji-janji kami, ya, kesepakatan kami tersebut untuk senantiasa mendengar dan taat kepadamu. Karena itu teruskanlah langkahmu sesuai dengan apa yang engkau inginkan, wahai Rasulullah. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, benaran, andai kata engkau menawarkan laut ini kepada kami, lalu engkau mengarunginya, niscaya kami pun akan mengarunginya bersamamu. Nah, ini jawaban Sa'ad bin Mu'ad bahwasanya beliau siap, ya, mewakili semua kaum Ansor untuk siap bertempur di perang Badar. Ini kondisinya sangat luar biasa, ya. Namun penjelasan rincinya akan menjelaskan ketika sampai pada waktunya tertentu. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad juga mendapat karomah yang lain, yaitu beliau jenazahnya diangkat oleh para malaikat. Ya, ada 70.000 malaikat mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Rasulullah atau ketika para sahabat mereka mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'ad, mereka mengatakan ini jenazah yang paling ringan yang kami angkat. Ya, ringan sekali seperti kapas. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana tidak? Ya, padahal bersama dengan Sa'ad bin Mu'ad ini mengangkat dirinya, mengangkat jenazahnya bersamanya 70.000 malaikat. Ya. Jadi seorang yang sangat berpengaruh, seorang yang sangat agung. Kemudian Usaid bin Hudair, bagaimana dengan beliau? Beliau juga adalah sahabat yang utama dan beliau memiliki suatu karomah yang sangat mulia, yaitu beliau ketika membaca Al-Quran, malaikat itu turun dari langit untuk mendengar bacaan Al-Qurannya. Peristiwa itu terjadi ketika beliau bersama dengan anaknya Yahya, ya, beliau dengan anaknya Yahya itu sedang beristirahat di bawah langit, ya. Maka anaknya berbaring di dekat kudanya sedang diikat, ya, pelananya sedang diikat di suatu ranting pohon. Maka ketika beliau radhiyallahu anhu membaca surat Ali Imran, membaca surat Al-Baqarah ketika itu, Alif Lam Mim, ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya, maka kuda tersebut, ya, seakan-akan memberontak, ya. Kuda tersebut lompat-lompat memberontak, nampak kayak menyaksikan atau ketakutan dengan sesuatu. Maka ketika itu Usaid bin Hudair menghentikan bacaan Qur'annya, diam. Maka ternyata kudanya pun ikut diam. Kemudian setelah itu Usaid bin Hudair melanjutkan ayat tersebut, ya, melanjutkan bacaannya, maka kudanya pun ikut, ya, kembali memberontak. Ya. Dia berputar-putar di tempat itu sehingga hampir memutuskan tali kekangnya. Bahkan anaknya hampir terinjak dengan kuda tersebut. Maka dia akhirnya diam lagi, Usaid bin Hudair, ya, dari membaca Al-Quran dan mendekati
anaknya. Ya, ketika itu ya kudanya diam juga. Ya. Maka beliau radhiyallahu anhu kemudian menoleh ke langit. Maka dia melihat di langit ada gumpalan awan. Ya. Ada gumpalan awan disertai dengan gemilau-gemilau cahaya yang indah yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Dan gumpalan tersebut pun menjauh dan pergi. Maka dikatakan ketika bertemu dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, dijelaskan demikian dan demikian, maka Rasulullah mengatakan itu adalah malaikat yang ingin mendengar bacaan Qur'anmu, wahai Usaid. Ya. Seandainya engkau teruskan bacaanmu, maka tentunya malaikat itu akan semakin mendekat, semakin turun, maka manusia yang lain pun akan bisa melihatnya dengan jelas, ya, bisa melihat malaikat tersebut. Ala kulli hal wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.